saudara-saudara semua dan saudara-saudara yang di online sama pagi. Pagi ini kita membahas Amsal pasal 30. Kemarin di Amsal pasal 29 ayat 1, manusia mendapatkan teguran, siapa bersih tegang walaupun telah mendapat teguran tapi sukanya menemukan. Jadi manusia mesti mendengar dan mau diajarkan. Kadang kita, penghakiman kita sangatlah berbeda dan kadang-kadang pemikiran kita juga sangat berbeda. Jika kita ada mendapat masalah, kita mesti merenungkan kembali. Dan banyak yang menghalangi kita dan kita ditegur. Dan kita mesti merenungkan apakah kita salah. Dan jika ada orang menegur kita tapi kita tidak mau mendengar, itulah sangatlah tidak baik. Di sini ayat di pasal 29 hari ini sama pasal 30 ada sama seimbang. Kalau tidak mau mendengar, tidak bisa diperbaiki. Dia tahu dia sendiri tidak baik. Dia tahu kelemahannya. Tahu kalau dia terbatas. Maka dia mesti merendahkan diri. Masih ada mendapatkan hikmat. Dan ada introspeksi diri. Jadi bisa berintrospeksi diri. Jadi di Amsal di pasal kedua itu memberitakan kita berintrospeksi diri, memohon Tuhan membantu kita supaya mempunyai hikmat berintrospeksi diri. Dan sampai terakhir ini kita mesti mengenali diri kita sendiri. Kita mesti tahu kalau kita mempunyai banyak kekurangan kita. Jika kita tahu kita mempunyai kelemahan kita, bagaimana kita menjawab keadaan kita saat ini? Yang bagian pertama ayat 1 sampai 9. Tahu kita bodoh, kita mesti berpegang pada Tuhan. Perkataan Agur bin Yaker dari masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah ya Tuhan, aku berlelah sampai habis tenagaku. Dan orang mengatakan saya sangat bodoh, tetapi dia ada bodoh itu adalah sangat pintar. Jadi pepatah Cina mengatakan kita mesti berrajin atau giat supaya kita bisa menambahi kekurangan kita. Jadi kita mengakui kekurangan kita. Jadi tahu akan ada ujian, maka kita mesti lebih giat atau rajin dikit untuk belajar supaya mendapatkan nilai yang lebih baik. Tetapi ada orang yang tahu kalau dia banyak kekurangan tapi dia minder. Dia tahu dia tidak pintar ya. Jadi bagaimana melakukan? Jadi kita mesti mencari Tuhan, berpegang kepada Tuhan. Kita tidak mempunyai hikmat tapi kita mesti memahami karakternya kita. Jadi hikmat ini, jadi jika memahami kalau kita terbatas, maka kita mesti lebih rajin. Ayat ketiga, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Maha Kudus. Tadi saya berkata, Tuhan saya tahu saya sudah mendengar. Waktu
sekolah SD ya, saya sekolah Kristen ya. Nah, mungkin ini adalah orang Israel. Saya tidak mengenal juru selamat. Jadi hubungan saya sama dia sangat jauh. Tidak ada hubungan. Tahu ada Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Jadi tahu apa yang dia telah lakukan tapi tidak memahami karakternya. Dia tahu saya ada hubungan dengan Tuhan. Saya sudah pernah mendengar. Saya pertama percaya Tuhan Yesus, saya berdoa dan dia menjawab saya. Dan saya sudah lama tidak berdoa lagi dan lupa bagaimana berdoa. Jadi kita mengakui hubungan kita sama Tuhan tidak baik. Tahu dengan keadaan ini kita menjawabnya. Jadi mendapatkan berbuat banyak permasalahan. Dan kita melihat ini, kita tahu kita membicarakan tentang Yesus. Dan namanya itu siapa? Kamu tahukah kamu? Terus zaman dulu saya itu mengakui tahu kalau anaknya Tuhan adalah Israel. Dan penglihatan itu sama sampai di perjanjian baru. Yesus adalah anak Tuhan. Tahu kita tidak memahami. Jadi pertanyaan ini ada pertanyaan yang sangat penting. Anaknya Tuhan namanya siapa? Di sini dituliskan kepada itu permasalahan manusia. Jadi tahu kalau diri sendiri tidak tahu. Jadi sekarang ini bagaimana melakukannya? Ya saya sangat bodoh dan hubungan saya sama Tuhan tidak baik. Jadi bagaimana melakukannya? Jadi kehidupan saya itu gagal dan apapun saya tidak bisa. Dan jadi saya bagaimana melakukannya? Saya berpegang pada Tuhan. Saya berpegang pada firman-Nya Tuhan. Ini adalah jawaban yang penuh hikmat. Semua firman Tuhan semua yang baik. Orang yang memohon padanya mendapatkan harapan. Sebab semua firman-Nya janganlah kita menambah supaya kamu tidak dipersalahkan. Saya bodoh dan saya tidak mengenal Tuhan dan maka saya berpegang pada firman Tuhan. Jadi orang yang sangat pintar, jadi merasa tidak membutuhkan firman Tuhan dan juga tidak usah membaca Alkitab. Dan saya melihat sudah memahami, jadi saya bisa untuk menghakimi. Jadi pengalaman hidup saya, jadi saya bisa mengajarkan. Jadi untuk apa membaca firman Tuhan? Ini yang di pasal ini yang dikatakan tentang hikmat. Saya mesti berpegang pada firman Tuhan dan saya mau berdoa. Ayat ke-7. Dua hal aku memohon kepadamu, jangan aku ditolak sebelum aku mati. Itu di dalam pasal 30 yaitu doanya. Ini ada hikmatnya. Jadi saya tahu saya mesti berpegang pada Tuhan dan saya mesti membuka mulut saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya tahu banyak permasalahan dan saya mesti mencari pertolongan Tuhan. Ini ada hikmat.
Jadi dia berdoa dari sini, dia di sini melihat banyak rasanya. Jauhkanlah kebohongan dari kecurangan daripadaku. Jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah padaku makanan bagianku. Dan dia tahu dia sendiri tidak baik dan tahu kapan tidak baik. Itu berbohong tidak baik. Dan apa itu kebohongan? Bagaimana itu kemiskinan, kecurangan? Sebenarnya kebohongan, kecurangan itu adalah milik setan. Jadi kita di sini melihat tuh, kita mesti menjauhkan diri kita kepada orang yang bercurang dan orang yang berbohong. Kalau di zamannya Yesus adalah Farisi, orang Farisi adalah sangat palsu ya. Jadi kita mesti menjauh dari orang yang begini. Ada orang yang berkata begini tapi tidak melakukan. Jadi menjauhkan orang yang senang membicarakan hal kebohongan dan juga membuat atau membesar-besarkan. Ya kita mesti tahu dan bagaimana kita mesti jauh daripada bencana. Jadi kita mesti tahu kita jangan terlalu kaya, jangan terlalu miskin. Jadi kalau merasa sangat kaya akan berbuat seenaknya, jikalau miskin akan mencuri. Di sini dikatakan karakter sifatnya manusia akan begini. Jadi pribadi memahami kalau dirinya begini. Jadi kita melihat kalau dia ada sangat hebat dan tahu berintrospeksi diri. Jadi kita banyak orang membicarakan bagaimana dia mencari uang. Pertama kali mendapatkan ember uang dan bagaimana nanti kalau dia pensiun, bagaimana menghadapi masa tuanya. Dulu pernah di Taiwan tuh orang tua berkatakan 2 juta uang Taiwan itu cukup untuk masa tuanya. Itu perkataan di zaman dulu sudah lama. Dan di sini dikatakan Ago bin Yake dikatakan jangan terlalu kaya, jangan terlalu miskin. Dan sini dikatakan saya terlalu kenyang, saya lupa, tidak bisa mengenalmu, siapakah engkau Tuhan. Dan saya sudah melupakan Tuhan. Kalau saya terlalu kenyang melupakan Tuhan, dan jikalau aku miskin, aku mencuri, mencemarkan nama Allahku. Jadi kita melihat bagaimana doanya dia terhubung dengan Tuhan. Jadi Tuhan, orang yang berbohong, kecurangan, menjauhlah dari orang ini, yang menjauh daripadamu. Dan saya merenungkan kembali, saya juga tidak pernah mendoakan seperti ini, mendoa seperti ini. Jadi kita memohon pada Tuhan supaya saya jangan terlalu kaya. Dari sini berapa tahun ini saya baru merasakan ya, saya melayani Tuhan ya sangat baik. Jika saya banyak uang, saya akan berbuat seenak saya. Jadi saya berterima kasih Tuhan sudah membimbing saya. Dan kita mesti mempersembahkan diri kita kepada Tuhan supaya kita tidak dengan sembarangan kita melakukan. Jadi kita melihat doanya Akur, ya dia berdoa dan dia berpegang pada Tuhan.
Jangan terlalu kaya dan jangan terlalu miskin, jadi berpegang pada Tuhan. Ini adalah hikmatnya. Dan ya bagian 2 ayat 10 sampai 17. Menjauhkan saya daripada keangkuhan dan kesombongan. Gimana jauh dari keangkuhan dan kesombongan? Jangan mencerca seorang hamba kepada tuannya. Supaya jangan ia mengutik engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Jadi terhadap orang yang lebih rendah kehidupannya, dan kita mesti menghormatinya. Dan kita melihat dia bagaimana kesulitannya dan dia sangat menderita dan berdoa kepada Tuhan. Jangan mengutuki seorang hambanya. Dia seperti si ini ya. Jadi contoh ya, saya merasa kalau pembantu kamu di rumah kamu itu tidak baik ya, begini-begini. Kebetulan pembantu itu bisa mendengar Kantonis dan Mandarin. Ya mungkin kamu merasa pembantu itu hanya bisa dengar bahasa dari negaranya. Jadi kamu berdosa. Jadi kamu jangan mencerca seseorang. Yang ada satu orang lagi yang mengutuki orang tuanya dan juga tidak memberkati ibunya. Jadi orang yang merasa kalau dia itu adalah tahir, tetapi dia sendiri membasuhkan kekotorannya sendiri. Dan orang ini merasa dirinya sendiri sangat baik, tapi orang lain tidak baik. Dari melihat permasalahan orang itu, tapi tidak melihat permasalahan dia sendiri. Jadi matanya tinggi, keropak. Keturunan giginya adalah pedang, dan giginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi, tindas orang yang miskin. Jadi ini kenapa begini? Ini ada orang yang serakah atau menekan orang miskin sampai ke jalan yang tidak bisa ada jalan lagi. Jadi menekan orang miskin, menindas orang yang tidak punya. Ini adalah dari kesombongan, kesongkakan. Ayat 15 dan 16 mengatakan orang yang tidak puas. Yaitu ayat 17 dan mengolok-olok ayahnya. Nah, ini juga ada kesombongan. Jadi kita mesti menjauh daripada keadaan ini. Jadi menjauhkan dari kesombongan, kita mempunyai hikmat. Ayat 18-19. Kita di sini memahami kalau kita banyak tidak memahami. Saya apa yang saya tidak tahu, ada 4 hal yang tidak saya mengerti. Ya ini saya rasa ada banyak hal yang dia tidak pahami, tapi di sini ditulis ada 4. Jalan Raja Wali di udara, jalan Ura di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ya ini saya tidak memahami. Ini banyak perumpamaan. Kenapa tidak memahami? Jadi secara ini ada satu yang istimewa. Ya sih bahasa ini Raja Wali terbang. Ya terbang, jadi tidak ada bekasnya.
Ya, urat jalan ya sudah berlalu. Jadi kapal berlalu ya airnya tidak berbuih. Jadi laki-laki dan perempuan ada hubungan yang tidak terlihat. Jadi banyak hal yang kamu tidak jelas dan tidak memahami. Pernah satu-satu itu Pastor Yesus membawa kita pergi eh, ke sarangnya Raja Wali gitu ya, sarangnya Erang gitu. Jadi kita melihat banyak angin terbang, angin bertiup, ada satu yang dan burung Erang ini bisa memahami, melihat arah anginnya dan berterbang bagaimana. Bukannya terbang bersama ke timur dan ke barat, tapi sih dia tidak memahami. Burung Erang ini tidak dengan sekuat tenaga kita, sangat kuat tenaganya berkepak-kepakan sayapnya, tetapi dengan arah angin, mengikuti arah angin dan juga terbang. Dan ular tidak ada kaki, tapi ular jalan dengan cepat. Tetapi batu sebenarnya tidak rata, tetapi ular bisa berjalan dengan cepat di atas cadas. Kapal di tengah laut jalan ya sama ya. Laki-laki dan perempuan ya sama, tapi tidak memahami. Saya merasa dia menulis dengan begini supaya untuk menjelaskan tentang ayat 20. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Ini suatu perumpamaan laki-laki dan perempuan berbuat seenaknya gitu atau berzina, tapi berkata saya tidak melakukannya, dan banyak kita tidak memahami. Sebenarnya kita juga mesti tahu banyak hal yang tidak kita memahami. Jangan merasa kita semua apapun kita memahami dan merasa kita paling tahu dan paling pintar. Jangan kita ingin selalu melihat satu hal pun kita langsung ingin mengajari orang itu. Jangan melihat anak dan ingin mengajari anak kita. Dia dari awal sudah tidak mau mendengarkan kamu. Dia hanya bersabar terhadap kamu. Saya mendengar satu anak dari tempat lain itu datang ke sini di Hong Kong, sekolah universitas. Di tahun pertama sangat senang. Nah, ingin meninggalkan rumah jauh supaya dia bisa bebas. Dan mendadakan dia mendengar bapak dan ibunya mau datang ke Hong Kong. Salah satu hal itu dan datang ke Hong Kong dan tinggal di Hong Kong. Dan mendadakan sekolah universitas saya akan selesai karena orang tuanya datang tinggal bersama dengannya. Tadinya dia ingin melepaskan diri dari orang tuanya ya. Jangan kamu terlalu sayang, terlalu mencintai anak kamu maka mengajarinya. Jangan merasa kalau anak-anak itu sangat membutuhkan kamu. Dia sebenarnya membutuhkan satu kebebasan. Just ini tuh berapa bulan, berapa tahun tidak ada orang mengajarinya, tidak ada orang memberitahunya. Dari tempat jauh kamu datang, melihatnya dia sangat senang. Kalau waktu itu menolaknya tak ada duit sangat senang. 1-2 minggu juga. Kebebasan lebih membutuhkan. Kebebasan tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau kamu bisa mengirim uang kasih ke dia tetapi kamu tidak datang, itu akan lebih baik.
Jadi kamu banyak berkata ini dengan tidak baik ya. Tapi kamu ke sana dan kamu tidak mengajarinya, kamu itu akan lebih baik. Jadi kita berbicara, mengkhawatirkannya dan mendengarkannya. Jadi itu akan lebih baik. Maksudnya maksudnya ini di sini kita ketemu dengan anak tidak langsung mengajari dan mengajar. Jadi anak itu tidak suka. Jadi kita mesti memahami. Kalau kita tidak memahami, jangan menjadi orang tua yang selalu mengajar dan ingin mengajar. Sesama anak kita mesti ada sehubungan sebagai teman. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik inilah sangat penting. Ini adalah tentang bagaimana bumi akan bergoncang, bagaimana hamba menjadi raja. Bukankah dia sadar hamba kenapa bisa menjadi raja? Ini ada cara satu yang ini. Cara mereka dari orang Buddha makan dengan kenyang. Ini manusia yang itu pergi menikah. Ini juga ada permasalahan. Kenapa hamba bisa menjadi tuan? Mungkin pernah tidur dengan majikannya. Mungkin juga majikannya tidak bisa melahirkan. Dia juga menggoda majikannya dan juga maka rumah tangganya akan berantakan. Jadi otoritas pemimpin yang baik dan menjadi otoritas yang baik ini ada sangat perlu. Jadi di sini kita melihat bagaimana dia banyak tidak memahami karena tidak ada orang mengajarinya. Jadi baru melihat dan baru mulai belajar. Yaitu belajar dengan alam. Ayat 20 sampai 24. Ini tentang 4 binatang ya, ada 4 hal. Dia melihat banyak tentang binatang. Dia di sini melihat kalau semut adalah sangat hebat dan di musim panas semut menimbun makanan. Dia tahu ini sangat penting. Dan di sini juga dikatakan Perandu bangsa yang lemah tetapi membuat rumahnya di Bukit Batu. Dan di sini saya sangat lemah tapi Bukit Batu ada sangat kuat. Belalang yang tidak mempunyai raja namun dia bebas dengan teratur. Jadi sana belalang ini kamu tidak mempedulikannya, kamu menginjaknya, tapi ada beribu terbang sini. Dia mempunyai kekuatan karena dia sangat teratur, maka manusia pun takut akan belalang. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi dia juga tinggal di istana-istana raja. Di sini ada ungkapan tentang Tuhan, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mesti mengandalkan gunung batu kita. Kita di dalam sel, kita mesti ada satu kelompok sel supaya kita di saat ada permasalahan kita mendapatkan penghiburan. Jadi satu kelompok atau sel ini sangatlah penting dan kita bisa mencari tempat. Ini kita belajar tentang alam semesta. Karena di sini dikatakan juga tentang singa dan juga kambing. Inilah sangat ayam jantan juga sangat ini. Jadi Tuhan menciptakan manusia menjadi pemimpin untuk
berkuasa atas bumi. Dan yang kedua, yang terakhir, ayat 3, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, bertengkar dengan tangan mulut. Jadi menutup mulut. Sebab kau susu ditekan, mentega dihasilkan, kau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Kita tahu kalau kita ini bodoh. Dan jangan berpikir kalau kamu bodoh kalau tidak bisa sombong. Orang yang minder, tidak percaya diri adalah juga akan menyombongkan diri. Orang bodoh juga kadang juga sangat bisa sombong dan juga akan kata-kata dengan sombong. Jadi kamu tahu kalau kita tuh bodoh, jangan kita banyak berbicara, lebih baik sedikit berbicara. Jadi di Amsal dikatakan ini juga sangat pintar. Jadi tekapkanlah tangan pada mulut, supaya kita tidak jangan memperlihatkan karakter kesombongan kita. Dari sini merasa terus orang kelompok orang merasa kalau saya sangat pintar ini dan kamu berdiri dan saya juga sangat hebat, maka orang ini begini tidaklah penuh hikmat. Jadi lebih baik jangan banyak berbicara, yaitu bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, takkanlah mulut pada mulut. Yang ayat 33, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Kan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Jika kemarahan kamu ditekan, maka pertengkaran timbul. Ini pasti ini terjadi. Dan juga sama seperti susu ditekan, menghasilkan mentega, dan juga sama hidung ditekan, darah keluar. Jadi kita mesti mengendalikan mulut kita, mengendalikan amarah kita. Jadi ini yang akan menghasilkan hikmat kita. Memohon Tuhan membantu kita. Jadi hikmat dari Agur adalah tentang dari hikmat ini, tahu sendiri banyak tidak baik dan tahu kita mesti berpegang pada Tuhan dan banyak berdoa memohon Tuhan membantu kita supaya kita ada hikmat dari Agur. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bagi berdiri, kita memuji Tuhan kita. Amin. Dan kita berterima kasih pada Tuhan kita. Tuhan, di pagi ini kita memuji-Mu.
Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami memahami-Mu, terima kasih kasih-Mu. Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan yang kita puji, mengurapi kami.
Kata Tuhan, kalau Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Engkau Tuhan yang kami andalkan. Tuhan yang tinggi, Engkau Tuhan yang kami andalkan. Kamu Tuhan yang kami andalkan setiap orang. Tuhan, kami memujimu. Abang berkata apa? Tuhan di sini di hadapanmu ini. Kita mengikuti Tuhan di setiap keadaan yang sama. Sama bodoh. Tuhan, Engkau sebelum mata kami berdoa padamu. Engkau perisai kami, baik kita semua. Kita di dalam kehidupan kita ini, kita menjadi perisai kita. Dan setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan mohon pada kita, Tuhan kami berterima kasih dan kami bisa mengerti, kami tahu kelemahan kita, kebodohan kita. Tapi apapun besar kadapun juga kami memohon padamu hikmat darimu. Tuhan kami terima kasih memujimu, firmanmu bunyi, kamu hidup. Tapi seperti pedang yang dengan dua mata yang tajam. Ini dengan dalam gelap itu. Tapi Tuhan, firman-Mu menjadi terang bagi kakiku, pelita bagi jalanku. Dan bukan hanya kami ini, keturunan kami. Dan masih muda ini juga datang untuk mencari firman-Mu. Kami berterima kasih dan memuji-Mu. Kami terima kasih Tuhan. Dan pagi ini, di dalam Tuhan ini, Tuhan bantu kita. Kita setiap orang, kita mesti melihat firman yang dari Tuhan. Ya, ayat kelima, ayat 5 sampai 9. Membantu firman Tuhan murni. Itu ia ada perisai bagi orang yang berlindung padanya. Kita mulai berdoa dari ayat 5 sampai 9 kita berdoa. Kita ambil Alkitab kita dan kita berdoa berdua orang ya, berdua ya, saling berdoa dengan, dan kita mendoa ditambahkan di dalam firman ini, yaitu Tuhan memberikan orang yang di dalam kekurangan dan memberikan berkat. Dan kita berdua saling berdoa. Amsal pasal 30 ayat 5 sampai 9. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ayat 7, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati. Yakni ayat ke-8, jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin.
Tuhan, firman-Mu setiap kata-Mu itu murni, supaya kami ini setiap orang itu melihat semuanya firman-Mu. Tuhan, supaya di dalam firman-Mu ini kami tetap mengikuti-Mu, berpegang pada Tuhan. Supaya setiap firman dan sini masuk di dalam kehidupan kami, diperlihatkan yang nyata. Tuhan, bantu kami supaya kami ini melihat firman-Mu. Kami dengan ya, hati kami terhubung dengan-Mu. Hati kami memohon padamu, bantu kami. Tuhan, bantu kami. Bantu kami. Yesus, kami persembahkan padamu semua kebohongan, kecongkakan, kekayaan dan kemiskinan kami, jauh dari kami. Tuhan Yesus, kami mau memohon padamu, kamu menjadi perisai kami berterima kasih padamu. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami di hadapan-Mu tidak tergoyahkan. Roh Kudus, kami memohon padamu. Firman dikatakan ada sekelompok orang mencerca yang ada keturunan yang mengikuti ayah dan tidak memberkati ibunya, dan keturunannya menganggap dirinya tahir dari matanya, mengolok-olok ayah yang enggak mendengarkan ibunya, dan dipatuk gagak lembah dan dimakan oleh anak raja wali. Dan supaya kita menjadi orang yang mempunyai hikmat, kita di sini ada 2 generasi orang, dan kita seperti ini. Kita mencari penaungan, dan supaya orang yang otoritas, kita mesti memahami generasi kita, dan bukannya untuk berperang, dan itu memberkatinya. Dan anak muda kita datang mendoakan anak muda ini, tetapi kita yang orang tua bukannya datang untuk mengatur dia atau memberi perintah. Dan kamu memberkati dia, kamu menaunginya sebagai seorang orang tua. Ayo anak-anak datang, cari seorang orang tua. Kamu mesti masuk di dalam naungan dari saudara siapa. Atau di sini mencari seperti Prando mencari tempat. Prando ini seperti cicak berjalan di tembok. Jangan sangat ini satu doa ini masuk di dalam naungan Tuhan. Kita sebagai orang tua, jadi dulu kamu selalu mengajar aja anak-anak, kamu nggak memarahi anak-anak, kamu minta maaf. Roh Kudus, saya mengundangmu, sembuhanmu besar masuk 2 generasi ini, berdoa ini. Tuhan Yesus, kamu mencari
firman-Mu, mencari firman-Mu. Tuhan Yesus, dia kami datang ini, kesembuhan besar ini masih masuk. Anak-anak muda ini masih banyak orang tua di sini. Kamu bisa datang untuk diberkati, berdoakan untukmu. Satu gambar ini, Roh Kudus, Engkau menyertai kami, Kau berjalan di sini, 2 generasi diperbaiki karunia ini masih di dalam tengah-tengah kami. Tuhan, kami melihat Engkau melakukan pekerjaan supaya 2 generasi berdamai. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Anak muda, jangan berbalik ke dalam tempat duduk. Kalian berdiri di samping orang tua. Kesembuhan masuk di dalam generasi anak-anak muda ini. Tuhan, kami generasi kami mau mencari firman-Mu, kami mau memberkati generasi kita, yang kita memahaminya ini ada kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau kasih mengalir di dalam jalan ini, mengalir di dalam 2 generasi ini. Tuhan, kami berterima kasih. Kita dengan satu firman ini kita memuji Tuhan kita. Engkau berdiri di tempat ini, jangan berjalan di tempat lagi sini. Di dalam 2 generasi ini, kali ini kita memuji Tuhan kita. Amin. Tuhan, kami bersama memuji-Mu. Tuhan, sampai saat ini datang memuji nama-Mu dan memahami, kami memahami. Dan kita melihat di saat ini bersama nih. Kami satu generasi dan satu generasi. Dan juga datang memohon padamu, datang untuk memohon padamu, kami memuji-Mu. Dan kita bersama deklarasi, kita angkat tangan kita mewakili kita ke generasi dan generasi datang mengikuti-Mu. Amin. Chính cô trong nhắm đến ba trăm đêm xin ban
Haleluya, haleluya. Kita hari ini kita melihat anak-anak muda ini dan juga orang dewasa bersama ini mengakhiri kita keturunan dan keturunan ini satu keturunan bisa kembali pada Tuhan. Kamu mengandal memohon pada Tuhan kita dan kita memohon ketiga berapa hari ini kita ada belajar di berbagai tempat yang tidak insan juga banyak dari sekolah kita sudah datang untuk memberitakan firman Tuhan. Ada juga camp yang dalam camp yang muda dan kita juga satu keturunan itu mengandalkan Tuhan supaya firman Tuhan dipenuhi di Hong Kong dan kita angkat tangan kita dalam semua ini kita berdoa Tuhan kita kami memohon padamu segera lada Tuhan dengan bisa melakukan satu hal yang ajaib semua ke hati Tuhan ya di dalam bumi ini ada Tuhan di generasi yang berbeda dan semua keinginan dari hati manusia menjadi berminta Tuhan kami berterima kasih dan memujinya Engkau sendiri dengan kasih-Mu sekelompok madu ini mengikuti saya dalam Tuhan Yesus mengutus setiap malaikat yang memuji-muji dan juga malaikat berperang sama juga dalam cancang dan melakukan satu pengabar Injil dan supaya setiap orang kalau kita mendoakannya dan kita berbicara padanya dan mereka percaya Tuhan Yesus Tuhan berkat-Mu dan juga yang dari camp naik ke kelas 6 ini dan hati mereka sepenuh hati mengandalkan-Mu kembali kepadamu dan setiap camp ini untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan dan kehidupannya juga diberubah Tuhan Yesus kami berterima kasih Engkau mendapatkan generasi kita yang muda ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin ayat kita memohon Tuhan membantu kita dan semua ada satu ini mohon Tuhan membantu kita lebih banyak mendengar dan orang muda itu berkata saya suruh kamu bicara dan berbicara enggak ada orang yang sangat mendengarkan mari kita menerima berkat dan dalam Tuhan Yesus dan nama memberkati setiap orang ini dan juga memberkati saya sendiri Tuhan bantu kami tahu ada-Mu saya masuk sama manusia berkati saya dan supaya kami bisa membicarakan membantu dan berdoa dan kami bisa sama kehendak orang dan juga ada hubungan baik dengan orang Tuhan kami memuji-Mu kami berkati kami ini apa yang kami kerjakan hari ini dan kamu berkati kami dalam nama Tuhan berdoa amin. Terima kasih Tuhan kita kebaktian kita sampai di sini.